Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membedah secara tuntas, eksklusif, dan sangat mendalam mengenai 3 update terbaru yang sedang panas-panasnya diperbincangkan di bursa transfer. Memasuki musim yang sangat krusial ini, manajemen Chelsea bersama sang manajer Xabi Alonso, mereka tampaknya sama sekali tidak main-main dalam menyusun kekuatan tempur yang mengerikan. Ada berbagai manuver mengejutkan yang sedang dipersiapkan dengan sangat matang. Mulai dari potensi pulangnya sang anak hilang dari didikan Akademi Cobham, lalu perburuan sosok gelandang tengah berharga fantastis untuk menyempurnakan ruang mesin di lini tengah, hingga sebuah efek domino yang sangat masif di sektor penjaga gawang yang dipastikan bisa mengubah wajah pertahanan Chelsea secara keseluruhan pada musim depan. Mari siapkan teh, kopi, dan cemilan kalian, karena pembahasan kali ini akan sangat padat, penuh dengan analisis taktis, informatif, dan tentunya dirancang khusus untuk kalian para fans Chelsea sejati. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah tertinggal satupun informasi teraktual dari channel Zona Chelsea Indonesia. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan yang pertama sebagai berikut. Pembahasan pertama kita berpusat pada sebuah dinamika luar biasa yang sedang terjadi di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebuah rumor yang sangat mengejutkan dan dramatis, namun secara taktis sangat masuk akal, yang mulai muncul ke permukaan publik. Apakah benar-benar memungkinkan bagi Chelsea untuk memulangkan kembali Lewis Hall ke Stamford Bridge? Seperti yang kita ketahui bersama, Lewis Hall adalah seorang bocah ajaib asli didikan Akademi Kebanggaan Cobham. Bakat sepak bolanya tidak perlu diragukan lagi. Sejak debutnya, ia pernah dilabeli sebagai salah satu prospek paling bersinar yang diharapkan bisa menjadi pewaris tahta asli Cole di sisi kiri pertahanan The Blues. Kini layaknya plot twist dalam sebuah film, namanya kembali menjadi target impian Chelsea untuk mengisi posisi bek sayap kiri utama untuk menghadapi musim depan. Kita semua tentu masih ingat dengan jelas bahwa proses kepergian Lewis Hall ke Newcastle United beberapa tahun yang lalu diwarnai dengan dinamika yang bisa dibilang kurang menyenangkan atau bahkan bisa dibilang buruk. Ada perasaan kecewa di kalangan para fans Chelsea bahwa potensinya telah disia-siakan oleh manajemen Bluco. Alasan dirinya dijual adalah untuk mematuhi peraturan Financial Fair Play atau PSR yang memaksa Chelsea harus menjual pemain murni akademi demi mendapatkan keuntungan bersih. Namun teman-teman, di dalam dunia sepak bola, waktu bisa mengubah segalanya. Berdasarkan informasi terbaru dari sumber-sumber internal terpercaya, Lewis Hall masih sangat bisa dan sangat mungkin untuk dibujuk kembali ke rumahnya di London Barat. Faktor krusial utamanya terletak pada sosok Xabi Alonso. Sang pelatih asal Spanyol tersebut dikabarkan telah turun tangan langsung. Xabi Alonso siap memberikan garansi berupa peran sebagai starter reguler di bawah sistem permainannya. Seperti yang kita tahu, Xabi Alonso seringkali mengandalkan formasi 3 bek tengah, yaitu 3-4-2-1 atau 3-5-2, yang sangat menuntut peran seorang bek sayap yang agresif, memiliki daya jelajah tinggi, visi menyerang tajam, dan kemampuan teknis yang mumpuni. Semua kriteria itu adalah atribut alami yang melekat erat pada diri Lewis Hall. Namun, mengapa Chelsea tiba-tiba memutar kemudi
dan mengalihkan fokus kepada mantan pemainnya ini. Faktanya, sebelum beralih kepada Lewis Hall, target incaran nomor 1 Chelsea untuk posisi bek kiri sebenarnya adalah seorang bek asal La Liga yang saat ini membela klub Rayo Vallecano, yaitu Pep Chavarria. Manajemen The Blues dikabarkan sudah melakukan pendekatan intensif. Namun entah mengapa hingga detik video ini dibuat, masih belum ada update perkembangan yang lebih lanjut. Terkesan kuat bahwa negosiasi telah menemui jalan buntu, bahkan terhenti total. Alasannya sangat klasik, yaitu pihak Rayo Vallecano dikabarkan tidak konsisten dan selalu mengubah-ubah mengenai besaran harga dari sang pemain. Sikap pelin-pelan ini membuat manajemen Chelsea mulai kehabisan kesabaran dan lebih memilih untuk mundur teratur. Melihat situasi transfer Pep Chavarria yang berlarut-larut tanpa kepastian, tak heran mengapa Chelsea kini mulai mengalihkan pandangan tajam mereka untuk kembali kepada mantan anak asuhnya yang kini sedang berseragam Newcastle United. Keputusan ini sangat brilian karena Chelsea sepertinya ingin memanfaatkan situasi krisis internal yang ada di kubu The Magpies. Proyek ambisius Newcastle United nampaknya sedang tidak baik-baik saja dan berada di ambang kehancuran. Klub yang bermarkas di Stadion St. James's Park itu dipastikan dan bahkan hampir ditinggal oleh beberapa figur sentral, baik itu dari jajaran pemain bintang maupun jajaran staf pelatih. Sandro Tonali telah lebih dulu hengkang dan menyeberang ke Tottenham Hotspur. Sedangkan sang metronom lini tengah Bruno Guimaraes dilaporkan tinggal selangkah lagi akan segera berseragam Arsenal. Bukan hanya dua pemain penting itu saja, pukulan paling telaknya adalah sang arsitek yaitu Eddie Howe yang sudah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Melihat rentetan bencana internal yang menimpa Newcastle United ini, Lewis Hall seharusnya sudah memiliki kesadaran penuh bahwa klub yang identik dengan seragam loreng zebra itu mulai kehilangan arah dan kehilangan sosok-sosok penting yang sebelumnya dipercaya bisa membawa klub tersebut berjaya. Jika Lewis Hall ingin menyelamatkan masa keemasannya dan berambisi untuk meraih trofi lagi, maka bursa transfer kali ini adalah waktu yang paling tepat dan krusial untuk segera angkat koper dari sana. Namun rintangan yang akan dihadapi kubu Chelsea tentu akan selalu ada. Selain Chelsea, Lewis Hall kabarnya juga sedang diminati dengan serius oleh sang rival Manchester United. Meski begitu, jika ditelaah lebih dalam, Chelsea seharusnya memiliki daya tawar teknis yang sedikit lebih unggul. Jika seandainya Lewis Hall memilih bergabung dengan Manchester United, maka ia nantinya harus bersaing mati-matian dengan seorang bek veteran yang bernama Luke Shaw dan pemain muda potensial yang bernama Patrick Dorgu. Berbeda halnya 180 derajat dengan Chelsea, yang secara absolut memang sedang mengalami kekosongan dan sangat membutuhkan sosok yang bernama Lewis Hall untuk mengunci posisi kiri tersebut. Secara finansial, harga tebusan minimal di kisaran angka di atas 50 juta pound sterling. Seharusnya sudah lebih dari cukup bagi Todd Boehly dan Bluco untuk bisa memulangkan sang bocah hilang Lewis Hall kembali ke pelukan Stamford Bridge. Bagaimana menurut pandangan kalian Blues? Setujukah kalian jika manajemen Chelsea membeli kembali sang mantan yang bernama Lewis Hall dengan harga lebih dari 50 juta pounds? Ataukah Chelsea sebaiknya mencari opsi alternatif bek kiri lainnya? Tulis jawaban dan opini taktis kalian di kolom komentar di bawah Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Beranjak ke update yang kedua, topik ini tidak kalah panasnya, yaitu tentang pencarian amunisi elit baru untuk mengisi dan memperkuat posisi krusial sebagai gelandang tengah. Setelah secara mengejutkan dengan mendatangkan sosok veteran Jordan Henderson,
The Blues rupanya diketahui masih belum puas dan belum berhenti bergerilya untuk mencari sosok gelandang muda berkualitas tinggi. Harus kita pahami konteksnya dengan jelas terlebih dahulu. Jordan Henderson didatangkan ke London Barat memang bukan diproyeksikan untuk dijadikan sebagai pemain inti reguler oleh Xabi Alonso. Jordan Henderson hanya difokuskan sebagai squad player dan pemimpin moral di ruang ganti untuk membimbing para pemain muda Chelsea. Oleh karena itu, jajaran direktur olahraga dan manajemen, kini mereka masih secara agresif memburu satu pemain tambahan yang berstatus bintang untuk bisa mengisi ruang mesin di lini tengah Chelsea yang telah ditinggalkan oleh Andre Santos. Belum lagi situasi ini diperparah oleh ketidakpastian masa depan Enzo Fernandez yang masih menjadi tanda tanya besar. Nama yang kini semakin mengerucut dan masuk ke dalam daftar prioritas teratas Chelsea adalah sang wonderkid fenomenal milik AFC Bournemouth yang bernama Alex Scott. Keseriusan Chelsea bahkan tidak main-main lagi. Pihak klub bersiap untuk memberikan penawaran mega transfer yang kedua kepada pihak The Cherries. Setelah tawaran pertama senilai 64 juta pound sterling ditolak secara mentah-mentah, banyak laporan jurnalis terkemuka yang menunjukkan bahwa tawaran kedua ini telah ditingkatkan secara masif dan bisa mendekati atau bahkan mencapai kisaran angka fantastis sebesar 80 juta hingga 90 juta pounds. Angka yang luar biasa ini membuktikan betapa sistem Xabi Alonso sangat membutuhkan profil pemain seperti Alex Scott yang memiliki kecerdasan spesial, lalu ketahanan fisik, dan akurasi umpan yang brilian. Kabar baiknya adalah Alex Scott sendiri dilaporkan sangat terbuka dan antusias untuk mewujudkan kepindahannya ke Chelsea, asalkan ia menerima jaminan tentang peran dan waktu bermainnya secara reguler. Sinyal kuat kepindahannya semakin nyata setelah Alex Scott dengan tegas menolak tawaran proposal kontrak baru dari pihak AFC Bournemouth yang saat ini sejatinya masih berlaku hingga tahun 2028. Situasi kedalaman skuad di sektor lini tengah Chelsea memang menjadi sektor yang patut kita perhatikan dan dievaluasi lebih lanjut. Jika kita mau melihat secara objektif, pemain yang benar-benar siap dan bisa diandalkan oleh pelatih dengan konsistensi tingkat tinggi sangatlah minim sekali. Praktis hanya seorang Moises Caicedo saja yang fisiknya benar-benar bugar dan selalu bisa diandalkan sebagai destroyer di lini tengah. Sedangkan Enzo Fernandez situasinya masih abu-abu alias 50-50. Lalu ada nama Romeo Lavia yang sayangnya memiliki rekam jejak injury prone. Sementara talenta muda Dario Esugo kemungkinan besar akan disekolahkan alias dipinjamkan terlebih dahulu pada musim depan demi bisa menambah jam terbang profesionalnya. Manajemen Chelsea kalau mau kreatif dan berhemat, mereka sebenarnya tidak benar-benar krisis gelandang tengah. Chelsea masih memiliki beberapa pemain muda dari akademi yang di pertandingan pramusim beberapa hari lalu namanya mendadak semakin harum karena aksi-aksi brilian yang telah mereka pertontonkan. Mereka adalah Reggie Walsh dan Reggie Watson. Keduanya memang menunjukkan bibit sebagai wonderkid yang diprediksi akan bersinar terang pada musim-musim mendatang. Namun di sini mari kita sebagai fans Chelsea bersikap realistis. Yang sangat dibutuhkan oleh Xabi Alonso saat ini untuk bersaing memperebutkan gelar juara Premier League adalah pemain-pemain yang sudah matang secara taktis dan sudah paham luar dalam mengenai kerasnya tensi pertandingan kompetisi Premier League, dan Alex Scott adalah satu dari sedikit nama yang memenuhi kriteria tersebut. Bagaimana menurut kalian Blues? Haruskah Chelsea menggelontorkan dana besar untuk mengejar Alex Scott?
Atau mungkin kalian punya nama incaran gelandang lain yang kualitasnya lebih dari Alex Scott, seperti Adam Wharton dari Crystal Palace? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar di bawah Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Update ketiga sekaligus yang terakhir adalah mengenai sebuah efek domino besar yang dipastikan akan segera terjadi di sektor penjaga gawang Chelsea. Secara mengejutkan, nama kiper Philip Jorgensen mendadak hilang dari daftar barisan skuad Chelsea jelang laga pramusim menghadapi klub Australia, yaitu Western Sydney Wanderers, beberapa hari yang lalu. Usut punya usut, ternyata sang kiper asal Denmark ini sedang dalam tahap negosiasi tingkat lanjut dengan klub satelit yang berada di bawah naungan konsorsium kepemilikan Chelsea, yaitu RC Strasbourg. Kesepakatan transfer antara kedua belah pihak bahkan dilaporkan hampir selesai secara total, dan saat ini hanya tinggal menyisakan detail-detail administratif, terutama terkait kondisi gaji sang pemain. Philip Jorgensen akan bergabung dengan RC Strasbourg dengan status pinjaman. Sang kiper asal Denmark tersebut secara resmi telah meninggalkan kamp pramusim Chelsea karena kepindahan transfernya akan segera dieksekusi. Menariknya, Philip Jorgensen rupanya juga mendapat minat yang sangat kuat dari klub yang bernama Coventry City, sebuah klub yang saat ini diasuh oleh sang legenda Chelsea, yaitu Frank Lampard. Situasi kepindahan Philip Jorgensen ini tentu saja akan membuat posisi kedalaman kiper di skuad utama Chelsea mendadak menjadi kosong. Namun, kita sebagai fans setia Chelsea sama sekali tidak perlu merasa panik. Manajemen The Blues rupanya telah memikirkan langkah antisipasi jauh ke depan, karena kiper muda sensasional Mike Penders memang sudah diproyeksikan sedari awal untuk langsung bergabung ke dalam skuad utama Xabi Alonso. Kiper muda yang juga dipanggil masuk ke dalam skuad timnas Belgia di ajang Piala Dunia 2026 lalu, kini akan segera bergabung ke dalam pemusatan tim pramusim Chelsea, menyusul Moises Caicedo dan Nicholas Jackson yang telah lebih dulu bergabung. Namun, bagian yang paling memicu perdebatan taktis adalah apakah posisi kiper nomor 1 Chelsea saat ini, Robert Sanchez, juga akan ikut digeser oleh manajemen Chelsea. Apakah manajemen akan mencari kiper baru yang memiliki kualitas jauh di atas Robert Sanchez? Inilah spekulasi yang menjadikannya sangat menarik. Beberapa waktu lalu, kita sempat dirumorkan bahwa posisi penjaga gawang merupakan posisi yang akan dievaluasi total oleh staf kepelatihan Xabi Alonso dalam rangkaian tur pramusim. Philip Jorgensen nampaknya tidak lolos audisi taktis tersebut, dan namanya kini sudah digantikan oleh Mike Penders. Kini sangat menarik untuk ditunggu, apakah Robert Sanchez akan bernasib sama seperti Jorgensen? Jika ia benar akan digeser, maka manajemen akan dihadapkan kepada dua pilihan besar. Apakah manajemen akan melakukan perjudian besar dengan menjadikan seorang Mike Penders, yang notabene kiper yang masih minim jam terbang, sebagai kiper utama Chelsea di musim depan? Atau manajemen akan membeli seorang kiper baru yang lebih matang, berpengalaman, dan siap tampil dominan di level teratas Premier League? Dua nama elit yang disebut-sebut sedang diincar oleh Chelsea adalah Anatoly Trubin dari Benfica dan Diogo Costa dari FC Porto. Bagaimana pandangan taktis kalian, Blues? Siapakah sosok penjaga gawang yang paling layak untuk menjadi kiper nomor 1 Chelsea pada musim depan? Apakah kalian masih mempercayakan gawang Chelsea kepada Robert Sanchez, atau memberikan kesempatan kepada Mike Penders, atau justru kalian lebih condong untuk membeli kiper baru berkualitas top yang ada dalam diri Anatoly Trubin atau Diogo Costa? Tulis jawaban dan prediksi kalian di kolom komentar, Blues.
Berikut adalah ulasan dan bedah taktis mendalam mengenai 3 update transfer krusial Chelsea pada episode hari ini. Mulai dari potensi merajut kembali kisah bersama Lewis Hall, lalu saga negosiasi alot transfer Alex Scott, hingga revolusi efek domino di bawah Mister Gawang The Blues. Situasi ruang ganti dan bursa transfer Chelsea saat ini memang sedang sangat dinamis dan sangat penuh kejutan. Sebagai pendukung sejati Chelsea, kita harus terus memberikan dukungan positif dan berharap manajemen serta Xabi Alonso mampu meracik kombinasi pemain-pemain terbaik yang akan mengantarkan klub ini meraih kejayaan kembali. Terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian semua yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video analisis ini dari awal hingga akhir tanpa di-skip. Kehadiran dan partisipasi kalian di kolom komentar sangatlah berarti untuk terus membangun komunitas penggemar Chelsea yang kritis dan suportif di channel ini. Sekali lagi, jangan lupa tinggalkan dukungan kalian dengan menekan tombol like, share video ini, dan pastikan kalian sudah subscribe. Teman-teman juga bisa support channel Zona Chelsea Indonesia dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di dalam kolom deskripsi dan kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video update Chelsea berikutnya yang pastinya akan lebih panas lagi. Keep the blue flag flying high, salam olahraga, dan salam biru Chelsea. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.